Bismillah, saya dapat kiriman sebuah smartwatch dari DT Number One. Masih pada ingat nggak DT Number One? Sering saya bahas pas dulu masih dapat kiriman dari Gearbest atau Banggood ya. Kali ini mereka bikin sebuah smartwatch dengan nama KKTIK Tank T5. Tank T5 ya tipenya. Ini sudah punya GPS buat positioningnya, tahan airnya sampai 3 atm, baterainya besar 860 mAh dan juga punya storage yang saya baca sih 4 GB ya. Layarnya AMOLED, ada Bluetooth calling, bisa offline map juga. Untuk aplikasinya namanya WearJoy, sudah saya install barusan di Play Store, itu 106 MB. Bisa login pakai Google account juga. Dan ini sudah certified military grade MIL STD 810G ya. Mantap. Desainnya rugged, berotot kekar seperti ini buat outdoor banget. Yes, aplikasinya WearJoy bisa di-download di sana. Dan ini spek lainnya. Bisa connect ke TWS Bluetooth juga buat dengerin audio dari watch-nya langsung, kan dia punya 4 GB memori. Airoha GPS system buat GPS-nya, bisa Bluetooth calling juga, dan multi sports mode. Nanti kita cek ada berapa banyak mode sport yang bisa diakomodasi sama watch ini. Kalau teman-teman penasaran dengan harganya, saya sudah googling, adanya di websitenya DT Number One ya. Di marketplace belum nampak, ini harganya sekitar $119. Berarti kalau dirupiahin sekarang di bawah 2 juta masih udah hampir menyentuh 1 komaannya udah hampir tebal ya, hampir menyentuh 2 juta. Oh, dapat 2 strap di dalam paket penjualannya. Oh, salah, bukan 2, 3 strap. Jadi terpasang warna hitam, bahannya rubber, dapat yang warna orange, rubber juga. Ini strapnya sepertinya 22 mm ya. Kalau saya cek, yes, 22 mm ini. Dan dapat strap logam atau stainless steel juga ya, yang rantai seperti ini. Tapi tidak dapat tools buat mengatur panjang pendeknya. Kan ada tuh tools yang buat ngelepasin beberapa rangkaian dari tali stainless seperti ini. Ya, silakan buat yang butuh tali stainless. Kemudian di dalam paket penjualannya kita akan temukan apa lagi? Ini dia. Dock charge-nya magnetik seperti ini. Oh, ada 4 pin. Dan ini dapat quick release ininya ya, pengaitnya ya, buat yang strap yang aluminium atau stainless steel, bukan aluminium, sorry. Baja. Mantap, mantap. User manualnya ini, langsung kita nyalakan watch-nya. Bentar, kita lepaskan dulu selubung plastik yang melindungi watch ini dalam kotaknya tadi. Saya akan lepaskan juga dulu strapnya. Strapnya sendiri ini lentur, kerasa ya. Tapi finishingnya slick. Jadi kayak hitam agak mengkilap botak. Ban botak ya. Ingatnya slick. Tapi kalau butuh warna lain, ini ada yang warna orange yang lebih matte penampakannya. Hampir tidak glossy. Kalau ini masih ada glossy-nya sedikit. Dan sama-sama lentur ya. Ini saya suka nih warna orange dengan bakal hitam kayak gini. Kalau yang hitam ini bakalnya malah warnanya silver ya. Oke, ada 4 buah pin magnetik buat charging. Letaknya di sini ya, nggak di atas atau di bawah kayak kebanyakan watch lain. Jadi dipasangkannya seperti itu. Dan menempel, oh tidak. Ini berat si watchnya, jadi dia tidak kuat menahan beban watchnya ya. Meskipun magnetnya cukup banyak, cukup melekat. Tapi watchnya asli ini beratnya ekstra karena bahannya logam semua nih, termasuk sisi bawah yang menghadap ke kulit nantinya. Ini bahannya logam juga. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin tidak tahan pakai logam. Di sini ada loudspeakernya, sayangnya mengarah ke bawah, sayang sekali ya. Di sini ada mikrofon dan di sini ada aksen warna biru bertuliskan GPS. Ini juga jadi home dari sebuah tombol fisik yang bisa diputar. Ada scrollnya atau crown-nya ya. Ini yang atas. Kalau yang bawah tombol fisik saja. Di sisi kiri tidak ada apa-apa selain lubang loudspeakernya tadi. Kemudian layarnya masih dipasangi pelindung plastik juga. Tidak dapat anti gores kali ini ya buat layarnya ya di paket penjualan. Teman-teman bisa cek penampakan layarnya sebelum saya nyalakan. Di sini tulisan Sportwatch. Sisanya ada 4, 6, 8, 10, 12. 14. Kok per 2 angka gini sampai 24 ya? Rada aneh, tapi ya sudah. Kita coba nyalakan dengan tekan tombol yang bawah. Mudah-mudahan ini tombol yang benar, karena beda-beda watch, beda-beda juga cara menyalakannya. Sepertinya saya salah. Oh, benar. Dan langsung muncul animasi kayak video gitu ya. Berwarna. KK Teach.
Ada bahasa Inggris, dan apakah ada bahasa Indonesia? Ada bahasa Indonesia. Tapi saya pakai bahasa Inggris aja karena istilah-istilah di aplikasinya lebih familiar ya. Oke, komplit. Dan kita diminta buat pairing, tapi bisa skip. Jadi saya akan skip dulu, baru nanti pairing. Ini dia penampakan watch face bawaannya. Defaultnya seperti itu, dan kalau di scroll, ganti watch face-nya. Scroll lagi, mantap. Parlent barusan, kayak jam tangan mahal jadinya ya. Nah, ini yang digital, teman-teman bisa lihat. Oke. Animasinya sih keren ya. Dan total ada berapa watch face? Ini banyak banget. Tuh, saya scroll masih terus berubah, belum kembali ke yang tadi. Termasuk ada yang video tadi nih. Mana yang awal? Ini yang awal ya? Betul. Saya mau coba tap 2 kali buat yang 3D mode. Oh, ini 3D mode buat masuk ke functional komponennya. Back aja dulu. Oh, ini masuk ke spot mode, bukan back, sorry. Back kayaknya pakai tombol yang atas. Ini functional komponennya ada di kanan sebetulnya, dan ada transisi flip gitu ya, tiap kita geser. Jadi dia bukan geser, tapi kayak flip antar menu. Nah, ini kalau mau nambahin komponen lain. Ada modul pengukuran apa nih? Heart rate kayaknya ya. Yang ini tap to talk, ini sleep monitoring, ini sayangnya nggak ada nama modul-modulnya. Ini buat Bluetooth call, ini breathing exercise, ini timer. Saya mau nambahkan timer aja dulu. Lalu kita back, dan yes. Oke. Ketika sudah ditambahkan, jadi tidak ada tombol tambah lagi. Tapi apakah ini bisa diedit? Bisa. Di tap dan tahan, kamu bisa hapus yang tidak kamu butuhkan. Misalkan weather mau kamu hapus. Sudah. Nanti kamu bisa tambahkan satu modul lain ya. Kemudian kalau swipe dari atas ke bawah, ini control centernya. Ada 0, 1, 2, 3, 4 level untuk brightness-nya. Saya turunkan ke 2 saja dulu. Nanti kita cek apakah ada auto brightness atau tidak. Tapi di sini ada logo, rantai, dan TWS ya. Jadi buat Bluetooth-nya connect ke smartphone dan connect ke earphone. Kamu bisa edit juga di situ, tapi nggak usah dulu. Ini sports mode-nya. Kamu bisa scroll. Teman-teman sambil simak deh, smooth nggak scrollingnya. Oh, dia langsung masuknya ke kategori, nggak langsung masuk ke sports yang satuan. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti kalau sudah pernah dipakai, ada recent itemnya ya. Misalkan kalau outdoor sport, hiking, running, walking. Saya scroll lagi. Oh, halus sih scrollnya kalau udah masuk ke menu yang panjang. Kalau running ini apakah akan... rada loncat ya? Bisa nggak turun satu item doang? Tuh nggak bisa, susah. Susah buat scroll satu item doang. Nah, ini ada proses locking GPS tuh, kedip-kedip. Karena ini indoor pasti lama, kalau nggak berhasil. Modenya banyak ya, saya susah ngitungnya, sorry. Sekarang kita kembali ke watch face dan tekan dan tahan kalau mau ganti. Ini add video to the mobile app watch face market. Ini bisa pakai video loh watch face-nya. Nih, saya scroll lagi. Ini juga video. Ya, ini bisa pakai video watch face. Sekarang kita lihat menu lengkapnya. Ada kontak, dial pad, recent, message, sport history, active, heart rate, sleep, weather, blood oxygen, sport courses, offline map. Harus connect ke aplikasi dulu buat bisa buka menu mapnya. Tapi di sini sudah ada mapnya ya. Tinggal kayaknya download datanya dulu sebelum bisa dipakai. Ada barometer, pengukur ketinggian. Yes, tekanan di sini sekitar seginian. Ini ngaruh ke altitude, dan altitude-nya juga cocok dengan beberapa smartwatch. Bisa back ya, swipe dari kiri ke kanan. Kemudian ada kompas juga, calibrate aja dulu. Calibrate dulu, nanti muncul kompasnya, dan north-nya ke situ akurat ya. Sekarang kita back lagi, ada offline music. Nah, ini kamu bisa tambahkan file audio, dan nanti bisa pilih pakein ngeplay musik yang di smartphone apa yang di watch. Dan kalau mau nambahin Bluetooth headset, kamu pairing di sini ya. Sudah ada. Oh, mantap. Jadi 4 GB bisa dipakai naro audio dan lain-lain sih, harusnya buat exercise data dan map juga pakai storage yang sama 4 GB. Breathing exercise, kalender, mobile voice assistant, ada voice assistant-nya. Kalkulator ada, pictures buat lihat galeri, video juga. Jadi kamu bisa copyin juga foto dan video ke watch ini.
nanti di play. Ini ada professional video nih. Kita play. Ini, dia mainin video dan silakan dengarkan audionya juga ya. Tuh, itu petanya tuh. Lengkap ya. Precision Motion Algorithm, jadi algoritma pergerakannya dibilang presisi. Kita back aja dulu videonya. Ini kalau picture banyak. Lihat gambar di watch ini juga bisa. Ada voice recorder juga, mantap, bisa merekam suara. Ada game market, kamu bisa install banyak game di sini. Ada periode tracking buat cewek, alarm clock, stopwatch, timer, flashlight. Flashlightnya seperti ini. Terang, ini terang. Kemudian mati, oh bukan, kedip-kedip, mati, nyala, mati, nyala. Kalau yang biru ini hanya mati dan nyala, kalau yang merah, kedip-kedip, mati. Kedip-kedip, mati ya, ini buat sinyal, masih sinyal ke orang kayak SOS gitu. Decibel, ada pengukur suara juga, mikrofonnya dipakai buat mengetahui level suara di sekitar kita. Ini biasa dipakai oleh Apple Watch user ya. Jadi tahu kalau di tempat yang bising diharapkan segera menjauh karena kasihan buat kesehatan telinganya. Live kamera ini buat di smartphone juga. Ini apakah bisa jadi viewfinder, nanti kita cek. Sisanya ada Find Device, World Time, Setting, dan Watch Butler. Ini Watch Butler itu pembantu ya, pelayan butler itu. Jadi dia membantu kita mengenali watch ini sepertinya. Ini clock style, ini watch face yang tadi. Lalu ada idle clock ini, sepertinya always on display-nya. Bisa dipilih mau yang mana. Misal kita set yang ini. Coba kita tutup dengan telapak tangan. Yes, langsung always on display-nya menyala. Di sini namanya idle clock. Brightness-nya tidak terlalu tinggi untuk always on display, tapi sebetulnya kelihatan ya. Kalau di mata kita, mungkin di kamera nggak terlalu nyata, karena di ruangan yang cahayanya cukup tinggi. Ini vibration strength, brightness. Ini saya penasaran deh, brightness-nya ada auto enggak? Tadi cuma ada screen brightness tulisannya, tapi di sini nggak ada settingan buat auto. Ada USB mode buat mass storage, super fast charging, dan recharge. Mass storage ini terpilih by default. Enggak ada yang recharge by default. Super fast charging bisa dinyalakan atau dimatikan juga. Jadi jangan lupa kalau mau dicolokin terus buat copy-copy data dari laptop atau PC kamu, nyalain dulu mass storage-nya di sini ya. Ada night mode, exhibition hall mode, storage space bisa dicek. Sekitar 3,5 GB yang user accessible ya. Ini ada keterangannya. Oh, sistem juga makan space di sini yang merah ya. Foto video yang kuning, other yang putih. Tapi sisanya masih 2,8 GB, masih gede banget. Kemudian ada gesture control ini, raise to wake, about, dan sistem menu, shutdown, reboot, reset, dan shipping mode. Oh, kalau mau dikirim keluar, harus masuk ke shipping mode. Oke, kita pairing sekarang dari aplikasi WearJoy. Kalau sudah kelewat gini, kamu bisa munculkan control center. Dari atas ke bawah scroll dan munculkan QR code-nya, lalu scan to add. Jangan lupa kasih permission ke location dari aplikasi WearJoy-nya. Pairing sekarang. Udah getar di watch-nya. Wow, tidak ada konfirmasi apa-apa di watch-nya. Dan sudah connect. Nah, sekarang minta koneksi atau pairing Bluetooth buat Bluetooth calling ya. Sudah synchronize datanya, successful, dan masih minta pair and connect buat Bluetooth calling. Oke, sudah pair Bluetooth callingnya. Yang tadi belum berhasil, tapi yang kedua berhasil. Watch face-nya biasanya butuh waktu yang lumayan lama buat loading data watch face dari server. Tapi ini watch face-nya banyak. Kayaknya gratis semua ya untuk saat ini. Ini ada satu watch face yang saya rada familiar nih. Ini kayak dari brand lain. WearJoy ini kita coba install ya. Kita coba install. Downloading. Sambil dihitung waktunya. Oke, sudah pairing. Udah download ke watch-nya. Bukan pairing, sorry. Installing. Oh, cepat. Segini cepat ya. Dan bisa dilihat teman-teman. Watch face-nya ini mewah sih segini.
Dialnya digital dan wow, cepat installnya. Pilihan watch face-nya banyak, silakan kamu masuk ke tiap kategori. Ini ada more di sini. Loading lagi dari server, kamu scroll ke bawah, masih ada beberapa. Sekarang kita lihat menu di aplikasinya. Ini ada trajectory management, incoming call belum dinyalakan. Dia minta permission yang lumayan banyak, SMS juga bisa. Sedentary reminder, kalau kelamaan duduk bisa diingatkan juga. Kemudian ini, notifikasi apa saja yang mau di forward ke watch ini ada di sini. Bentar, ini akses buat notifikasi. Saya kasih dulu aksesnya, allow. Setelah itu, yes, dia ngelis semua aplikasi yang ada di smartphone ini dan bisa pilih aplikasi apa saja yang mau di forward notifikasinya. Walaupun by default dia sudah pilihkan beberapa yang akan di forward ya. Aplikasi-aplikasi yang umum buat di forward notifikasinya. Mau dinyalakan semua notifikasi juga bisa. Kemudian water reminder ada, ini buat transfer foto. Misalkan nih saya mau kirim satu foto. Diedit dulu, harus kotak fotonya. Siap. Sync to watch. Sayangnya fotonya harus dipotong-potong dulu ya. Karena kan si jam tangannya bundar. Jadi kalau nggak dipotong dulu kotak, nanti banyak bagian yang nggak kelihatan, kepotong ya. Sementara buat transfer video ada tools-nya sendiri. Kalau nggak harusnya pakai mass storage, harusnya bisa ya. Ya tidak disarankan transfer video dari aplikasi pakai Bluetooth karena pasti lama. Ada Find Watch. Oke, bunyi. Kemudian download map. Download map-nya nggak bisa dari aplikasi ini. Ada tools-nya lagi buat download map ke watch-nya. Jadi belum seamless ya aplikasinya buat map-nya. Harus ada tools-nya lagi. Ada live kamera. Nah, kamu bisa lihat layar kamera kamu di watch ini. Bentar, dia masih loading. Agak lambat ya. Biasanya hal ini bisa dilakukan di aplikasi watch yang satu merek dengan smartphone-nya. Kali ini bisa di aplikasi atau di smartwatch yang beda. Tapi memang kelihatan tidak smooth-smooth banget ya si viewfinder-nya. Tapi bisa membantu buat kamu yang single shooter, nggak punya kameramen buat ambil foto. Tapi ya nggak bisa buat video si viewfinder-nya. Sip, dan hanya live kamera dari aplikasi ini, bukan kamera bawaan dari smartphone-nya. Kamu bisa tambahkan kontak yang sering dihubungi di situ. Tambah alarm, Bluetooth call juga bisa dari sini. Raise to wake bisa dinyalakan, sudah menyala. Heart rate monitoring bisa dibikin periodik, interval berapa menit sekali. Dan ada do not disturb mode yang bisa dijadwalkan juga. Lalu firmware update-nya tidak ada, ini sudah yang terbaru. Exercise bisa dari smartphone ini dimulainya. Pakai peta dan GPS smartphone, tapi watch-nya juga punya GPS, jangan lupa. Ini ada dashboard buat kesehatan atau tracking kesehatan yang sudah dilakukan. Kamu bisa pantau kesehatan kamu di sini dibantu dengan watch ini. Dan saya mau cek sedikit apakah bisa dikonekkan ke aplikasi third party. Sepertinya tidak ada ya buat share data ke third party application kayak Strava di sini. Oke, ini dia Keketik Tank T5, sebuah smartwatch rugged sport smartwatch dari DT number 1 yang punya layar AMOLED dengan always on display, Bluetooth calling juga ada, GPS ada, storage ada yang 4 GB, bodinya logam, dapat 3 strap dalam paket penjualannya, 2 rubber strap berbeda warna dan finishing, serta 1 strap stainless. Sekali lagi harganya sekitar $119 di websitenya DT number 1. Keketik Tank T5 dengan layar AMOLED yang ada always on display, kemudian cover to sleep, dan juga raise to wake tentu saja. Yes, sudah saya pakai strapnya yang warna hitam sporty, seperti ini penampakannya. Kamu bisa ganti dengan strap universal ya, ini 22 mm lebarnya, raise to wake-nya akurat. Ini always on display-nya masih menyala. Raise to wake-nya, yes, berjalan dengan baik. Dan watch face-nya banyak banget ya, by default bawaannya tadi. Kamu bisa ganti dengan scroll kayak gini dan bisa pakai video juga buat watch face-nya. Cuma nggak ada auto brightness. Mungkin itu salah satu kekurangannya, kelebihannya dia ada, apa coba tadi?
Ada center ya. Oke lah, untuk unboxing dan kupas fitur KK Tank T5 sudah sampai sini saja, videonya sudah panjang banget. Teman-teman boleh cek link pembelian dan link websitenya di T-Number1 di deskripsi. Atau cek produk yang saya munculkan juga di video ini untuk alternatif smartwatch yang sudah dijual resmi di Indonesia yang juga punya fitur kira-kira sama seperti ini. Untuk harganya beragam. Dan kalau mau cari second-hand watch ini juga boleh cek link Tokopedia saya di deskripsi ya. Gitu aja unboxing dan kupas fitur videonya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.